Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, kalau jawab salam wajib apa sunnah? Wajib Bu ya. Kalau memberi salam wajib apa sunnah? Nah, karena sunnah, karena wajib, jadi Bapak Ibu harus menjawab salam. Kalau saya mendapat pahala karena melaksanakan sunnah. Tapi bukan itu. Ada maqalah, barang siapa yang bicara kepada kalian itu belum memberi salam, maka abaikan kata-katanya. Jangan pernah dengerin orang yang bicara sama kita sebelum mengucap salam. Makanya saya takut Bapak Ibu nggak mau dengerin saya nih, karena saya belum mengucap salam. Makanya terlebih dahulu saya ulangi lagi mengucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Darul Rahman, Bapak Wahyu Ridwan SPD, beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Darul Rahman, dan yang kami muliakan sepuh kita Bapak Ustadz Muhammad Said, dan ulama kita Bapak Haji Abdul Khalik dan Ustadz Reza Septiandi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauzatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Islam dengan cara yang baik dan musyawarah yang baik. Kesempatan Ramadan ini banyak yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang-orang kepada jalan Allah. Di antaranya ya seperti yang kita akan lakukan sholat tarawih berjamaah dan tadarus Al-Quran. Mungkin banyak lagi selain puasa. Dan untuk ibu-ibu yang mungkin akan mendapat halangan dalam berpuasa, ibu bisa tetap mendapat pahala. Caranya, ibu memberikan makan untuk orang yang berpuasa, itu ibu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi tetap setelah hari raya ibu pada puasa. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Man dalla alal khairi, mendala alal khairi, apa nih tadi? Kafailihi. Siapa yang mengajak kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Mengajak itu boleh dengan biaya, boleh tanpa biaya. Tapi yang pasti kalau orang yang kita ajak itu melaksanakan ajakan kita, alhamdulillah kita akan mendapatkan pahalanya juga. Dan pada kesempatan ini
di zaman ini mungkin banyak hal-hal yang sangat negatif, baik di lingkungan kita, media sosial ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu kita bisa tuh, bagi bapak ibu yang punya handphone, saya yakin semua ibu punya handphone. Di sini ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Ibu bapak bisa membuat di sini ajakan-ajakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu bisa menulis konten Al-Qur'an, konten hadis seperti yang Mas Yanto nih. Beliau ini salah satu orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Karena saat ini di sini pun banyak yang negatif. Dan untuk mengimbangi, saya rasa kita boleh juga membuat ini, bahkan mungkin wajib, agar kalangan kita tidak terjebak kepada jalan yang salah. Artinya begitu. Dan selain itu, kalau boleh saya mengkiaskan bahwa kita ini kan manusia, Pak. Manusia itu seperti handphone. Handphone ini ada baterai. Ada baterai, tetap kalau tidak ada cas, nggak bakal tersambung kepada orang yang akan kita hubungi. Dan setelah ada cas, itu tetap harus ada sinyal atau satelit punya Amerika yang dipakai oleh PT Indosat dan lain sebagainya, agar setelah ada baterai dicas lewat sinyal satelit kita tersambung orang yang kita hubungi. Begitupun kita kepada Allah, kalau ibarat handphone, kita ini handphone ada baterainya hati kita. Baterainya tanpa dicas tidak akan tersambung kepada yang kita hubungi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan baterainya perlu dicas. Casnya itu dengan banyak zikir kepada Allah. Itulah casan kita untuk sampai kepada Allah. Adapun satelitnya itu arsy. Menurut para sebagian ulama, arsy itu ibarat satelitnya Allah, pemerintahan Allah. Kalau kita sering-sering zikir kepada Allah, sering-sering, bahkan kita nanti akan bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Dan pada kesempatan ini, kalau boleh saya berkata lagi, ada nanti untuk hari raya, mungkin ibu bapak yang sangat berkebutuhan bisa mengamalkan apa yang saya telah dapatkan, ya ini ibu bapak yang berkenan baca Al-Quran surat Al-Imran ayat 26-27 setiap ba'da salat 11 kali. Itu seperti yang kita baca di salat subuh dan maghrib, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan terusnya tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Itu ayat pemerintahan, ayat kekuasaan Allah. Dan keduanya, Allah itu maha membuat apapun bisa terjadi. Allah bisa membalikan siang ke dalam malam, membalikan malam ke dalam siang, memasukkan yang mati kepada yang hidup, menghidupkan yang hidup pada yang mati. Itu insya Allah kalau Bapak Ibu mengamalkan ini, nanti pasti Allah akan memberikan rezekinya buat kita semua. Kalau tidak percaya, bisa kita buktikan bahwa surga itu ada. Surga itu untuk kita, Pak. Untuk orang beriman, Allah sudah sediakan surga. Apa mungkin hanya untuk buka puasa, sahur, dan lebaran Allah nggak bisa? Itu pasti mustahil. Oleh karena itulah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.